Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, bantu Mimin tekan tombol like karena cerita semakin hari semakin menarik. Lanjut. Bab 761 sampai 765. Gemuruh. Saat berikutnya, tanah tiba-tiba berguncang. Postur ribuan pasukan mendekat. Semua orang melihat sekeliling dengan panik dan melihat formasi rapi mendekat dari segala arah. Pertama-tama, para prajurit di sini mengubah warna mereka. Karena pasukan ini adalah Legiun Tianlong dari Brigade Besi Yan Huang. Siapa yang berani menyentuh jenderalku? Long Ye datang sambil meraung. Boom! 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 Pada saat yang sama, semua pasukan Tianlong tiba dan mengepung tempat itu. Pertarungan itu sangat menakutkan. Zixuan dan sejumlah besar selebritas internet benar-benar tercengang. Di mana Anda pernah melihat pemandangan seperti itu? Setelah Zhang Xiaogang dan Li Dongliang saling memandang, ekspresi mereka berubah drastis. Ini sepertinya ditujukan pada Ye Junlin. Saya melihat Long Ye memimpin tentara Brigade Besi Yan Huang untuk mendatangi Ye Junlin satu demi satu. Lindungi Ye Junlin di dalam dan di luar, menatap Zhang Xiaogang dan yang lainnya. Siapa bilang kamu ingin menyentuh jenderalku? Mata dingin Long Ye melintas di wajah Zhang Xiaogang dan Li Dongliang. Apakah ini kesalahpahaman? Di mana jenderalnya? Li Dongliang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tidak ada kesalahpahaman, kaulah yang ingin mengambil tindakan, kan? Long Ye berkata dengan marah. Li Dongliang sudah setengah pengecut. Menggigil. Sorot mata Ye Junlin berubah. Mungkinkah dia benar-benar punya identitas? Seperti yang dia katakan, tidak ada yang bisa menerima permintaan maafnya. Anda bahkan bisa memanggil Xiang Wenjun dengan nama depannya. Jadi apa identitasnya? Yang pertama datang adalah Ding Ziyuan, Komandan Brigade Operasi Khusus. Segera setelah itu, bahkan Brigade Besi Yan Huang datang untuk melindunginya secara pribadi. Eksistensi seperti apa yang seharusnya terjadi? Li Dongliang mengetahui lokasi pasukan Brigade Besi Yan Huang di wilayah militer, dan bahkan Xiang Wenjun tidak punya hak untuk memobilisasi mereka. Namun mereka tiba-tiba berlari untuk melindungi seorang pemuda. Artinya sangat menarik, memikirkan hal ini, Li Dongliang sudah banyak berkeringat dan tubuhnya gemetar. Dia mungkin dalam masalah besar. Pada saat ini, Zhang Xiaogang melihat bendera berkibar dan bertanya, apakah Anda dari Brigade Besi Yan Huang? Ya, benar. Long Ye mengangguk. Ada apa? Kalau begitu, Anda harus mengenal Zhou Xiaolong, kan, Zhang? Xiaogang tampak bangga. Hah? Tatsuno terkejut saat mendengar nama ini. Kepala keluarga Zhou bertanya padanya 2 hari lalu. Aku tahu, jawab Tatsuno jujur. Namun Zhang Xiaogang memahami bahwa Zhou Xiaolong sebenarnya adalah seorang jenderal harimau di Brigade Besi Yan Huang. Siapapun bisa mengetahuinya, hubungan antara keluarga Zhou sangat kuat. Sekarang Zhang Xiaogang sudah percaya bahwa Xiang Wenjun akan memberikan 3 poin kepada keluarga Zhou. Senang mengetahui bahwa Zhou Xiaotian adalah tangan kanan Jenderal Kunlun, dan dia adalah kebanggaan keluarga Zhou. Kata Zhang Xiaogang sambil tersenyum. Ye Junlin menyela, tunggu, tangan kanan Dewa Perang Kunlun, lalu kenapa aku tidak tahu tentang dia? Hah, siapa kamu? Kualifikasi apa yang harus kamu ketahui tentang Jenderal Zhou Xiaolong? Itu konyol. Zhang Xiaogang memandang Ye Junlin dengan jijik. Zhou Xiaolong adalah tangan kanan Jenderal Kunlun. Dia adalah Jenderal Kunlun yang kamu panggil. Kata Long Ye. Apa? Zhang Xiaogang dan Li Dongliang jelas tercengang, dan wajah mereka berubah menjadi hijau. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menjadi Jenderal Kunlun? Saya tidak percaya. Zhang Xiaogang tentu saja tidak ingin mempercayai fakta ini. Dia Jenderal Kunlun. Halo Jenderal Kunlun, Ding Ziyuan berkata dengan hormat militer. Boom, adegan ini seperti peluru yang menembus hati Zhang Xiaogang dan Zhang Xiaogang. Keduanya benar-benar tercengang. Satu orang tidak masuk hitungan, tapi bagaimana dengan 2 orang?
Sampaikan salam kepada Jenderal Kunlun." Pada saat ini, sekelompok orang buru-buru datang ke lapangan. Pemimpinnya adalah Xiang Wenjun, Panglima Daerah Militer Jinling, yang memberi hormat kepada Ye Junlin. Wakil komandan dan petugas lain di belakangnya juga memberi hormat pada Ye Junlin. Ini, Zhang Xiaogang dan Li Dongliang menghirup udara dingin. Darah mereka mengalir mundur, seluruh tubuh mereka menggigil, rambut mereka berdiri tegak, dan kulit kepala mereka mati rasa. 2 orang tidak cukup, bagaimana dengan 3 orang? 4 orang, 5 orang, selusin orang semuanya bilang dia Jenderal Kunlun. Maka dia adalah Jenderal Kunlun yang sebenarnya. Jenderal Kunlun, bagaimana bisa Jenderal Kunlun? Begitu muda, masih sangat sederhana, mereka benar-benar memprovokasi Dewa Perang Kunlun. Keberuntungan macam apa ini? Orang yang tersinggung adalah Dewa Perang Kunlun. Bukan hanya 2 orang ini, Zixuan dan yang lainnya berlutut di tanah, berkeringat. Mata mereka hendak terbang keluar. Dewa Perang Kunlun. Orang yang mereka katakan sebagai prajurit yang buruk ternyata adalah jenderal tertinggi Kunlun. Aduh, tekanan darah manajer Zixuan meningkat dan dia pingsan karena ketakutan. Ye Junlin memandang Xiang Wenjun dan bertanya, "Xiang Wenjun, apa yang terjadi?" Kamp militer berantakan. Sekelompok aktor berpose untuk berfoto. Hati Li Dongliang terasa seperti terbang keluar dari tenggorokannya. Dia benar-benar berani memanggil Xiang Wenjun dengan namanya. "Saya tidak tahu tentang ini." Xiang Wenjun segera menatap Li Dongliang. "Li Dongliang, hal baik apa yang telah Anda lakukan?" Tidak, aku. Li Dongliang menyimpulkan, "Aku tergagap dan bahkan tidak tahu harus berkata apa." "Oke, kamu sudah selesai, juga. Semua personel Huafeng Entertainment, keluar dari sini, kamp militer bukanlah tempat bagimu untuk menjadi liar." Xiang Wenjun meraung marah, Zhang Xiaogang ketakutan. Sekarang koneksinya saja tidak cukup, keluarga Zhou juga tidak bisa. Dewa Perang Kunlun yang sebenarnya ada di sini, dan keluarga Zhou tidak ada gunanya. Mata Ye Junlin tiba-tiba tertuju pada Zixuan dan yang lainnya. "Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk meminta maaf?" Boom, kata-kata Ye Junlin seperti sambaran petir. Orang-orang seperti Zixuan merasa seperti tersambar petir. Semua orang berkeringat dingin. Apakah dia masih mengingat ini? Zixuan bersikeras meminta Ye Junlin untuk meminta maaf. Ye Junlin berkata bahwa tidak ada yang bisa menerima permintaan maafnya. Bahkan jika dia meminta maaf, semua orang harus berlutut untuk mendengarkan. Saat itu, semua orang menertawakannya. Baru sekarang semua orang mengerti. Tidak ada yang bisa menerima permintaan maafnya. Ini adalah jenderal sialan dari Zhengguo. Siapa yang berani memintanya meminta maaf? Kuncinya adalah dia benar. Dia berada di pihak keadilan. Selebriti internet Zixuan, kan? Kamu punya kekuatan begitu besar, beraninya kamu menyebutku tentara yang bau. Kata Ye Junlin dingin. Boom, kepala Zhang Xiaogang hampir meledak. Ini, seseorang benar-benar berani mengatakan hal seperti itu. Menyebut Jenderal Kunlun sebagai prajurit yang buruk. Ini sungguh kehidupan yang membosankan. Saya adalah orang yang menghargai keadilan dan keadilan dalam pekerjaan saya. Saya tidak akan menganiaya orang baik, dan saya tidak akan membiarkan orang jahat pergi. Perbuatan jahat Anda semua terekam di kamera dan peralatan lainnya. Long Ye, bawakan. Perintah Ye Junlin. Segera Tatsuno menyita peralatan mereka. Setelah membukanya, saya menemukan bahwa semua foto di dalamnya adalah kondisi kamp militer, termasuk tank dan baju besi serta rahasia lainnya. Jika barang ini bocor, sekalipun orang-orang ini ditembak 10 kali, itu tidak akan cukup. Melihat bukti-bukti ini, Ye Junlin mencibir, "Apalagi yang ingin kamu katakan? Apakah kamu masih ingin aku meminta maaf?" Kami salah. Zixuan dan sejumlah besar selebriti internet mulai bersujud dan menangis. Bahkan Zhang Xiaogang pun takut menangis. "Kamu minta maaf, buka siaran langsung untuk meminta maaf." Ye Junlin menunjuk ke arah Zixuan dan berkata,
Zixuan memulai siaran langsung dan meminta maaf kepada tentara yang dimarahinya karena menjadi prajurit yang buruk. Ketika Zixuan hendak meminta maaf kepada Ye Junlin, Long Ye menghentikannya. Pergi dan minta maaf kepada jenderal, kamu tidak pantas mendapatkannya. Hukuman saya adalah sebagai berikut, Huafeng Entertainment akan menutup bisnisnya selama 3 bulan, menyediakan pendidikan berkualitas untuk semua karyawan dan lulus ujian Anda hanya dapat melanjutkan. Adapun orang-orang ini, mari kita terima mereka semua dan didik mereka. Juga, minta maaf kepada Li Ziran dari grup Dongtian. Perintah Ye Junlin, tidak ada yang berani untuk tidak taat. Namun, dalam waktu 3 bulan setelah penutupan, Huafeng Entertainment memperkirakan sepertiga dari fondasinya akan hancur. Tapi apakah Zhang Xiaogang tidak berani setuju? Pada akhirnya, tim acara selebriti internet ini ditendang. Setelah pemegang saham Huafeng Entertainment mengetahui kejadian ini, mereka menelepon satu demi satu untuk menanyakan. Termasuk keluarga Zhou Dongfang secara pribadi menelepon dan bertanya, Zhang Xiaogang, ada apa denganmu? Program dengan investasi sebesar itu tidak akan dijalankan lagi. Apakah Anda akan mengganti kerugiannya? Ternyata keluarga Zhou juga menerima dividen dari program ini. Tuan Zhou, Anda tidak tahu bahwa kami diusir dari kamp militer. Kata Zhang Xiaogang tanpa daya, kalau begitu kamu tidak menyebut namaku. Iya, saya tidak hanya menyebutkan nama Anda, tetapi juga nama Tuan Zhou Xiaolong. Setelah mengatakan itu, dia diusir. Aduh. Zhang Xiaogang sangat khawatir. Kali ini sama sekali tidak berguna dan menyinggung Dewa Perang Kunlun. Apa berikutnya? Apa, masih tidak berhasil setelah menyebutkan namaku dan Zhou Xiaolong? Apakah ada yang salah? Xiang Wenjun bahkan tidak memberiku wajah keluarga Zhou lagi. Apakah dia masih ingin jalan-jalan? Zhou Dongfang tampak sangat marah. Marah, jalannya. Tuan Zhou, Anda tidak tahu apa-apa. Orang yang ada di sini hari ini adalah Dewa Perang Kunlun, itu adalah jenderal saya di kerajaan Huaxia. Tidak mudah menyebut siapapun, Zhang Xiaogang berkata dengan marah. Apa, Dewa Perang Kunlun? Benar-benar tidak mungkin, tapi, keluarga Zhouku juga berteman dengan Dewa Perang Kunlun. Apakah kamu tidak menyebutkan keluargaku Zhou Xiaolong di depan Dewa Perang Kunlun? Dia adalah haknya tangan laki-laki, selama dia berbicara. Dia akan diberi wajah. Aku tidak akan mempermalukanmu. Zhou Dongfang bertanya dengan bingung. Jangan sebutkan itu, Dewa Perang Kunlun berkata dia tidak mengenal orang ini sama sekali. Aku hampir tertembak. Zhou tua, kamu sangat tidak bisa diandalkan. Mendengar apa yang dikatakan Zhang Xiaogang, Zhou Dongfang terkejut. Ini tidak benar. Bagaimana mungkin kamu tidak mengenal Zhou Xiaolong? Kata-kata marah. Kata-kata yang benar-benar marah. Dia mungkin membuat marah Dewa Perang Kunlun, dan tidak ada yang bisa membujuknya. Saya kira Anda telah menyinggung Dewa Perang Kunlun. Kan, Anda benar-benar sampah, Anda hampir membunuh keluarga Zhou kami. Zhou Dongfang segera menutup telepon. Dia tidak ingin berbicara dengan Zhang Xiaogang lagi, karena takut menghancurkan keluarga Zhou. Ketika Ye Junlin kembali ke perusahaan, Li Ziran terkejut dan bertanya, dari mana saja kamu? Saya akan membersihkan Huafeng Entertainment. Kata Ye Junlin, sombong saja, aku tidak percaya. Li Ziran tidak mengambil hati masalah ini. Namun tidak lama kemudian, sekretaris dan Zheng Zihan berlari masuk. Tuan Li, sesuatu yang buruk telah terjadi. Zhang Xiaogang datang ke perusahaan bersama sekelompok besar orang. Tampaknya orang yang datang ke sini jahat. Kata sekretaris itu dengan cemas. Pimpinan perusahaan lainnya juga sangat khawatir. Bagaimanapun, Huafeng Entertainment adalah raksasa industri. Bukan hal yang baik untuk menjadi sasarannya. Jelas sekali Zhang Xiaogang membawa orang untuk membalas dendam. Bahwa aku melihatnya, Li Ziran berkata dengan wajah dingin. Dia tidak takut pada Zhang Xiaogang. Segera dia sampai di lobi perusahaan. Bahkan Wu Shen maju untuk melindungi Li Ziran. Di seberangnya, Zhang Xiaogang datang ke aula bersama puluhan orang dengan sikap mengancam. Sudah kubilang, jangan main-main, siapapun yang berani menimbulkan masalah di sini,
jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Wu Shen memimpin penjaga keamanan ke depan, menatap Zhang Xiaogang dan yang lainnya. Li Ziran juga memandang Zhang Xiaogang dengan dingin, ingin melihat trik apa yang mereka mainkan. Plop, tapi yang tidak mereka duga adalah semua orang termasuk Zhang Xiaogang berlutut di tanah. Puluhan penonton berlutut di depan Li Ziran. Inilah bos besar Huafeng Entertainment dan 18 artis papan atas. Apa yang terjadi pada mereka? Adegan yang tiba-tiba itu membuat semua orang lengah. Mengapa mereka berlutut? Li Ziran, seorang biksu setinggi 2 kaki, merasa bingung. Ini adalah bagaimana hal yang sama. Bukankah seharusnya dia berada di sini untuk membalas dendam? Li Ziran, sekretaris kecil dan Wu Xiao saling memandang dengan bingung. Mereka memikirkan satu orang pada saat yang sama, Ye Junlin. Apakah itu benar-benar ada hubungannya dengan dia? Pada saat ini, Zhang Xiaogang berlutut di tanah dan bersujud dengan penuh semangat. Tuan Li, maafkan saya seharusnya tidak memburu Anda di depan Anda. Apalagi mengancam Anda untuk mengakuisisi perusahaan Anda. Bang, 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 Zhang Xiaogang menggelengkan kepalanya. Kuat-kuat, dia bersujud dan bahkan berdarah. Ini adalah orang yang secara khusus disebutkan oleh Ye Junlin untuk meminta maaf, bagaimana dia berani mengabaikannya sedikit pun. Tak hanya dirinya, seluruh selebritis internet pun turut meminta maaf. Mereka tidak boleh berpura-pura menjadi bos atau bersikap sombong. Zixuan juga secara khusus meminta maaf kepada Wu Shen atas serangkaian kata-katanya. Semua orang di sisi Li Ziran menatapnya dengan tatapan kosong. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Orang-orang seperti Zhang Xiaogang datang untuk meminta maaf tanpa alasan. Tuan Li, Huafeng Entertainment akan menghentikan operasinya selama 3 bulan. Namun, Anda dapat menggunakan sumber daya dan kontak Huafeng Entertainment secara gratis. Zhang Xiaogang bahkan menggunakan semua sumber daya untuk membantu Li Ziran mengembangkan proyek hiburan selama 3 bulan. Tuan Li, terimalah. Zhang Xiaogang terbaring di tanah. Oke, aku bisa menerimanya. Tapi bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Li Ziran bertanya dengan ragu. Ini juga menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apa yang membuat Zhang Xiaogang dan kelompok orang sombong ini mengalami perubahan besar? Tuan Li, kami melanggar beberapa peraturan dan diberi pelajaran yang mendalam. Kami menyadari kesalahan kami dan datang ke sini untuk meminta maaf kepada Anda. Kata Zhang Xiaogang tanpa daya. Tuan Li, ayo pergi dulu. Mengenai sumber daya hiburan Huafeng, saya akan segera mengirim semua orang ke sini. Setelah itu, Zhang Xiaogang dan orang-orangnya pergi satu demi satu. Mereka akan memulai pendidikan yang berkualitas. Untuk setiap artis, setelah Zhang Xiaogang pergi, sekretaris kecil itu kembali dengan membawa informasi. Tuan Li, mereka mungkin melakukan sesuatu di kamp militer dan pada akhirnya diusir. Kata sekretaris kecil itu, tapi ini hal yang baik bagi kami. Selama 3 bulan, kami bisa menggunakan semua yang ada di Huafeng Entertainment sesuka hati. Li Ziran mengangguk setuju. Tidak ada gunanya. Hanya saja film baru Zihan akan segera dirilis. Jadi mari gunakan sumber daya Huafeng Entertainment, kata Li Ziran sambil tersenyum. Saat ini, Ye Junlin membuka pintu dan masuk. Bagaimana? Apakah orang-orang itu datang untuk meminta maaf? Bersambung.